Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Shalom, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, dan salam kebajikan. Halo semuanya, perkenalkan nama aku Alia Sabila Putri dari dari TRU 25 dan NIM digit yang terakhir yaitu 119. Nah, kali ini saya akan mempresentasikan tentang uh, boolean dan operator logika di algoritma dan pemrograman part yang ketiga. Nah, tujuan pembelajaran kali ini yang pertama yaitu memahami konsep tensor kondisi if-else, yang kedua menjelaskan nilai boolean atau disebutnya true or false, dan operator logika yaitu and, or, and not. Yang ketiga yaitu membuat flowchart sederhana untuk menggambarkan dan perjalangan logika. Yang keempat yaitu menerapkan if-else dan boolean dalam struts menggunakan blok visual. Yang kelima yaitu menuliskan if-else dan boolean untuk Python dan Replit menggunakan syntax text. Nah, sebelum itu penjelasan tentang apa itu boolean. Nah, menurut teori matematika dan komputer, boolean adalah sistem logika yang menggunakan operasi dasar seperti and, are, not, dan sort. Nah, konsep ini menjadi dasar dari sistem komputasi digital yang bekerja dengan bit unit terkecil dalam informasi digital. Boolean adalah tipe data yang hanya memiliki dua kemungkinan nilai, yaitu true atau benar dan false itu salah. Dah, konsep ini berasal dari logika matematika yang dikembangkan oleh Kierkegaard. Dalam pemrograman, boolean digunakan untuk mengekspresikan kondisi atau pernyataan logis. Nah, contoh sederhana penerapan boolean dalam kode pemrograman yaitu pertama menentukan apakah sebuah angka ganjil atau genap. Yang kedua yaitu mengecek apakah input user sesuai dengan kondisi tertentu, dan yang ketiga yaitu mengendalikan alat program melalui perjalangan if dan looping. Nah, operator dalam boolean. Dalam bahasa pemrograman, operator boolean digunakan untuk memproses nilai logika. Yang pertama yaitu not atau negasi, yaitu membalikkan nilai logika jika true menjadi false, begitu pula sebaliknya. Dan yang kedua yaitu and, yaitu menghasilkan true hanya jika kedua kondisi bernilai true. Dan yang ketiga yaitu are, yaitu penjelasannya yaitu menghasilkan true jika salah satu kondisi bernilai true. Yang terakhir yaitu store, itu menghasilkan true hanya jika salah satu kondisi true, namun jika tidak keduanya. Jadi, operator ini sering digunakan dalam struktur logika pemrograman, mesin pencari, dan hingga sistem keamanan digital. Nah, contoh kodenya yaitu seperti ini. Umur umur 29, umur 19, izin orang tua, true. If umur lebih dari sama dengan 18 dan izin orang tua, print, boleh mengikuti lomba. Else, nah, print atau simpan itu tidak boleh mengikuti lomba. Nah, kondisi hanya true jika umur kurang lebih 18 dan izin orang tua juga true. Ini membuat logika pemrograman ini lebih fleksibel. Nah, cara penulisan data boolean. Dalam bahasa PHP atau penulisan boolean hanya mengenal dua nilai, yaitu true atau false. Nah, nilai false ini juga bisa dipresentasikan dalam bentuk lain, seperti uh, angka 0, string 0 atau titik-titik di atas itu, dan array kosong atau nilai 0. Nah, contoh kode PHP sederhana yaitu kurang lebih dari PHP, yaitu kurang lebih benar itu true, kalau salah itu false, dan echo itu benar sama dengan garis miring 2 output 1. Nah, echo salah itu sama dengan garis miring output kosong. Contoh penggunaan boolean dalam pemrograman, yaitu yang pertama itu validasi login. Yang pertama username admin and password itu 1234 itu bebas, dan echo login itu berhasil, harusnya ya. Nah, terus ke else.
yaitu Echo login gagal, dan yang pertama itu menentukan bilangan genap dan ganjil dengan angka sama dengan 10 if masukkan angka persenan 2 sama dengan 0. Nah, itu econya genap dan menjadi else. Econya itu sebenarnya ganjil. Dah. Yang kedua itu contoh di atas menunjukkan bagaimana boolean digunakan untuk mengontrol alur eksekusi program. Nah, selanjutnya yaitu penjelasan tentang struktur if. Nah, struktur if itu digunakan ketika kita ingin menjalankan perintah tertentu hanya jika sebuah kondisi terpenuhi. Jadi, jika kondisi bernilai true, maka blok perintah dijalankan. Jika fails, program akan melewatinya tanpa melakukan apapun. Nah, contoh kode yaitu umur 20. If umur kurang lebih dari 18. Nah, di print itu. Nah, perintahnya itu Anda sudah dewasa. Nah, jika umur bernilai 20, maka program menampilkan Anda sudah dewasa. Nah, jika umur lebih dari 18, tidak ada output atau analogi sehari-hari. Bayangkan ada aturan. Jika hujan, maka bawa payung. Jika benar-benar hujan, kita akan membawa payung. Nah, kalau jika tidak, kita tidak melakukan apa-apa kan? Nah, struktur if bekerja seperti itu. Nah, selanjutnya yaitu struktur if else. Nah, struktur if else itu berbeda dengan if. Bedanya apa? If else itu menambahkan jalur alternatif ketika kondisi tidak terpenuhi. Jadi program itu selalu punya dua kemungkinan alur. Yang pertama itu menjalankan jika kondisi benar, dan satunya itu jika kondisinya salah. Yang contoh kodenya itu nilai 65 if if itu perantara antara 75, terus print lulus, else print tidak lulus. Berarti jika nilai lebih besar atau sama dengan 75, output itu lulus. Jika tidak, otomatis keluar tidak lulus. Nah, studi kasus tersebut dalam sistem perbankan, ketika nasabah menarik uang, program bisa memeriksa apakah saldo itu mencukupi. Jika cukup, transaksi berhasil. Jika tidak, ya program itu menampilkan pesan saldo Anda tidak mencukupi. Nah, inilah penerapan if else dalam dunia nyata. Nah, selanjutnya yaitu struktur if, else, if, atau disebutnya dengan elif. Nah, struktur if, else, if, atau disebutnya kita elif ya, gampangnya. Nah, ketika kita berhadapan dengan lebih dari dua kemungkinan, kita menggunakan if, else, if, atau elif. Nah, struktur ini memungkinkan program memilih salah satu kondisi dari banyak pilihan. Contoh kode nih, nilai 82. Nah, if nilainya itu lebih dari 90, kita print nilainya itu A. Nah, elif ini nilai aslinya itu 60, kita print jadi C. Else-nya itu print jadi D. Jadi ini penambahan terbanyak. Jadi elif nilai, berarti gini, if kan 90 berarti nilai tertinggi, elif itu nilai tengah, dan elif nilai C itu sedang, dan else itu D atau tidak lulus. Dalam contoh ini, program akan mengecek dari atas ke bawah. Jika nilai tidak memenuhi kondisi pertama, program ke kondisi berikutnya hingga menemukan yang sesuai. Analogi sehari-hari itu, bayangkan aja sebuah restoran dengan menu paket. Jika pelanggan punya uang lebih dari 100.000, dia bisa membeli paket lengkap. Jika hanya 50.000, pilih paket hemat. Jika kurang dari itu, pilih paket snack. Program bekerja persis seperti logika tersebut. Nah, kombinasi kondisi. Kombinasi kondisi ini dalam algoritma dan pemrograman adalah penggunaan lebih dari satu syarat logika yang digabungkan dengan operator logika seperti AND, OR, atau NOT. Untuk menentukan hasil keputusan dengan kombinasi ini, sebuah perintah hanya akan dijalankan jika kondisi tertentu terpenuhi sesuai aturan yang ditetapkan. Misalnya, untuk menentukan apakah seorang siswi lulus bisa menggunakan kombinasi kondisi seperti nilai ujian harus lebih besar dari 70 dan kehadiran lebih dari 80%. Nah, jika salah satu syarat tidak terpenuhi, maka hasilnya bernilai salah dan program dapat memberikan keputusan berbeda.
Nah, konsep ini membuat logika program lebih kompleks dan realistis karena dapat menangani banyak kemungkinan dalam satu persyaratan penentuan atau keputusan. Nah, selanjutnya itu contoh flowchart sederhana. Aku pilih ini karena sebenarnya banyak sih contohnya seperti flowchart UTBK atau apa itu menyelesaikan sebuah sebuah aturan untuk melihat suatu jawaban yang benar. Nah, seperti itu mainnya flowchart itu. Jadi sebuah adanya pertanyaan atau sebuah studi kasus yang harus kita terjabankan atau terjawabkan ya. Nah, ini aku ambil yang mulai pilih menu SMS, pilih nomor telepon, dan itu ketik pesan, habis itu tekan tombol kirim, selesai. Jadi ini studi kasusnya tentang SMS kan. Nah, itu gimana sih caranya flowchart ini seperti bagaimana tata cara biar gampangnya atau seperti naik tuh kan kalau flowchart kan mainnya turun gitu kan. Jadi ini flowchart yang sederhana, jadi gampangannya langsung turun, langsung ngikutin arah gitu. Nah, contoh itu flowchart yang aku ambil itu kan yang SMS. Jadi penjelasannya gampang, yaitu start atau dimulai. Simbol oval ini menandakan titik awal dari keseluruhan proses atau artinya itu penggunaan siap untuk memulai kegiatan mengirim SMS. Dan yang kedua yaitu pilih menu SMS. Simbol dari jajar genjang ini melambangkan input atau tindakan awal dari pengguna. Pada tahap ini, pengguna membuka aplikasi SMS di ponsel, lalu memilih menu untuk membuat pesan baru. Terus, habis itu kita pilih nomor telepon. Masih dalam simbol jajar genjang atau input, pengguna memasukkan nomor tujuan. Nomor ini bisa dipilih dari daftar kontak atau diketik secara manual. Yang keempat yaitu ketik pesan. Simbol persegi panjang itu menunjukkan proses. Pada tahap ini, pengguna menuliskan isi pesan yang ingin disampaikan kepada penerima. Proses ini membutuhkan interaksi aktif dari pengguna. Tekan tombol kirim. Setelah itu, simbol jajar genjang ini lagi menandakan tindakan input dari pengguna. Setelah pesan selesai, diketik, tombol kirim ditekan, sehingga sistem akan mengeksekusi proses pengiriman SMS. Nah, setelah itu selesai atau end. Simbol oval terakhir menandakan akhir dari proses, yang artinya SMS sudah dikirimkan ke nomor tujuan dan seluruh rangkaian aktivitas selesai. Nah, kesimpulan dari uh, aku apa semua itu dari struktur if else, boolean, terus if else dan banyaklah itu struktur if else dan tipe data boolean adalah fondasi utama dalam pemrograman. Dengan keduanya kita bisa membuat program yang dapat mengambil keputusan secara otomatis. Flowchart ini juga menjadi alat penting untuk menggambarkan logika sebelum dituliskan ke dalam kode. Nah, pemahaman dalam tentang konsep ini tidak hanya membantu dalam penulis program sederhana, tetapi juga menjadi dasar bagi pengembangan algoritma kompleks di bidang seperti kecerdasan buatan, sistem kendali, hingga aplikasi mobile. Nah, terima kasih. Kita lanjutkan ke pemrograman di Start and Replit. Di contohnya. Oke, stay tune guys. Oke, lanjut. Kita akan ke program yang pertama yaitu di Struts atau di itu. Sebenarnya ini sudah disusun kembali ya kan sebelumnya. Jadi di sini banyak banget. Wow. Sebelum kita memulai, yang pastinya kita harus di event atau di green flag, green click cat ya itu untuk memulainya sebuah program agar program itu dimulai secara agar bisa jalan lah. Dan yang kedua yaitu kita di sensing di us. Nah ini jadi kita bertanya dengan ketikan banyak yaitu where do you want to drive, yaitu short
Afrika and Mexico, India atau France. And wait tuh maksudnya kita masih di ambang jeda gitu. Jadi habis di situ kita ke variabel set atau set country and to answer. Nah, setelah itu kita ke as lagi karena kita melakukan pemesanan lagi. Jadi kita menambahkan suatu pertanyaan lagi dengan variabel lagi, yaitu dengan kasih jawaban, yaitu user as. Nah, jadi kita cuman nambah-nambahin dari program ini sebenarnya. Nah, lanjut ini sebenarnya kebanyakan di event apa ya? If then, iya kan? Iya ya, if else then, ini kan jadi pertambahan kata-katanya kebanyakan di if else. Jadi kebanyakan di situ, jadi kita tuh jadi banyak kata-kata tuh dari situ, guys. Nah, yang ini dari apa ya? Say hello. Ya, menurut say hello. Di say hello ini kan kita ambil kata-kata. Setelah itu kita coba. Gimana ya cara ngadainnya? Nah, ini berhenti ya? Lupa. Where do you want to drive? South Africa, Mexico, India, atau France? Sorry, aku France ya, guys. Karena putih banget ya. Okay, how old are you? 19. So, you can drive? Yeah, I can. I can. Okay. Nggak bisa ya? Can drive. You can drive. Oh, you cannot drive. Okay. That French kan? France. How old are you? 19. Can drive. Oh. Oh, jadi tuh ini. Oh, I see. Jadi tuh di data. Jadi di data di sini tuh kalau semisal udah 19 itu di projectnya itu bisa mengikuti drive, dan kalau semisal berkurang itu masih belum bisa, seperti 16 masih bisa, 17 bisa, kalau 15 masih apa ya, frequency operation. 17 bisa. Nah, oke, kita coba lagi. Cara bedanya gimana, guys? Oh, ini. Sorry. Where do you want drifts? Jelek. Oh, order. Can drive? Can. Oh, kenapa bisanya masih di sini ya? Jadi programnya masih belum bisa jalan. Aku masih bingung ini. Kenapa program ini masih belum bisa jalan? Karena di sini juga belum ada selesainya nggak sih? Bentar ya, guys. Mana ya?
Jadi tuh sebenarnya kayak data gak sih? Kan karena di else itu seperti data-data yang turun-menurun. Jadi benar salahnya itu ya bisa enggaknya atau sebisanya mungkin itu. Jadi yang describe ini di sini tuh sebenarnya bisa nggak bisa. Sebenarnya program ini tuh aku masih belum memahami gitu. Oke, oke guys, kita lanjut di program yang ketiga di Python atau Replit. Nah, ini kita copy. Mana? Yang bener gak sih? Are you all enough to? Hmm, kita belum belajar dengan baik. Nah, yap, di sini. Hah, tadi di sini, ya kan? Ya bisa nggak ya? Bisa jalan. Country di input, where do you drive, South Africa, India, France. Terus kita yang keduanya kita input, yang ketiga itu kayak kita menjeda di semua variabel atau kita tuh menjeda sesuatu programnya. Jadi jawaban tuh nggak harus langsung ngikut gitu. Jadi kita kayak jawaban tuh pasti ada jedanya kan. Karena kan suatu suatu semua itu pasti ada jedanya. Nah, itu kita jawab South Africa, terus kita isi ke 17, terus kita print. Print itu sebenarnya itu kayak kita udah ngatur, cuman udah langsung muncul seperti AI. Nah, setelah itu you can drive. Itu tuh jawaban dari itu. Terus else itu print. Else itu lawan kata itu dari print atau you can drive. Nah, setelah itu Elite, country Mexico, and if user X itu lebih dari 18. Jadi ada sesuatu lagi, namanya sesuatu tambahan kata lagi, yaitu dari Meksiko itu umurnya 18. Berarti 18 itu berarti bisa kan? Bisa bisa mengemudi. Nah, di sini kan 17 18 kan bisa mengemudi. Terus ke 16 itu masih belum masih bisa tapi dengan didampingin ya. Yang kelima 11 juga bisa, cuman tapi masih belum. Jadi else dan else-nya tuh masih ada. Jadi you can drive with parental supervision dan else-nya itu print dari you can drive. Nah, terus lanjut di elif yang ke elif country yang ke India, maksudnya dari India itu kebanyakan umur 18 itu boleh. uh, kita refresh dulu. Sorry, sorry si loading guys. Nah tadi nggak refresh juga, jadi kita harus dulunya lama. Jadi lumayan murah sih ya. Mm, 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 mm. Nah setelah itu ini kan tadi gimana, nah gini aja ya tempangannya ya. Nah di sini tuh if tuh sebuah pernyataan bahwasanya itu di South Africa dan
Di if-nya tuh kan pernyataan lagi di umur. Nah, di umur itu 17 itu bisa mengemudi dan else-nya itu nggak bisa mengemudi dan elf country-nya lanjut itu ke elf country ke di Meksiko. Dia di umur 18 itu masih bisa mengemudi dan elfnya itu kurang lebih dari 16 itu masih bisa didampingin dengan orang. Nah, elfnya umur di elfnya Meksiko itu di umur 15 itu bisa, tapi ya didampingin. Yang di elf itu print sebenarnya yang umur 15 ini masih lika-liku, jadi you can drive with car and you can not drive. Nah, yang ketiga yaitu elf country di India. Yang pertama di user umur 18 itu masih bisa mengemudi dan sebenarnya masih dua-duanya itu bisa dan tidak bisa. Dan di uh, elf country of France di umur 18 itu bisa mengemudi dan di umur 15 masih di jawaban yang masih berbeda-beda, yaitu you can drive with supervision dan S-nya itu pendidikan natural. Nah, else-nya itu data is not available for this country. Jadi data ini sebenarnya masih berantakan kalau diomongin. Jadi belum bisa, namanya belum jadi. Nah, gimana jadinya? Saya juga pengen. Bentar ya, guys. Hmm, Berarti kalau 18 harusnya aku antara masih bisa di di, di Afrika bisa, di France gue bisa, dia juga bisa. Nah, tergantung. Eh, oke. Jadi di di replik kali ini tuh sebenarnya kalau dilihat itu masih kayak belum dikata masih belum bisa ya guys. Karena di sini masih bingung kan, kok bisa 18 itu? Sedangkan di sini 15 bisa. Beda-beda kota, beda-beda aturan gitu. Jadi di sini tuh lumayan rumit kalau diomongin kan. Jadi gitu. Oke, kita lanjut. Eh, kita akan membuat flowcard di aplikasi Draw.io. Nah, yang pertama, karena aku membuat yang sederhana saja biar cepat ya. Jadi kita mulai di oval atau ellipse ya. Iya benar. Ya ellipse. Jadi kita di tengah, kita kasih teks, mulai. Salah salah. Sorry sorry. Gitu.
Habis dari ini kita ke film, bentar, mau besarin taktanya mana ya? Oh ya, teks di tengah, yang benar, posisi KF. Nah, kita kenal sudah memulai karena oval itu adalah terminal dari sebuah program vlogger itu. Jadi oval itu sebagai pemulaan atau perakhiran. Jadi bawahnya nanti kita langsung kasih ke persegi, persegi panjang. Jadi arti dari persegi panjang itu simbol yang menunjukkan pengelolaan yang dilakukan oleh komputer. Jadi kita tambahin teks, teksnya. Jadi aku mau buat nah kayak gini. Jadi kita buatnya di sama kan ya? Ya sama. Lanjut, masih di persegi panjang. Sorry. Tadi apa ya? Aku tambahin dulu ya, guys. Eh, susah. Ini buka kemasan kopi, habis itu kalau nah setelah itu si background colornya juga ya color sudah ya biru oh bukan itu gini aja ya, terus kita tambahin ke ini tuh simbol input dari data atau simbol yang menyatakan proses input dan output tanpa tergantung dengan jenis proses. Supaya panaskan air hingga mendidih. Kita gedein aja ya.
juga gedein biar seimbang aja sih sebenarnya. Oh, kok jadi gini, kok jadi berantakan ini. Nah, setelah itu kita angkat output lagi di susah aku nggak pakai keyboard guys, pakai mouse maksudku. Di situ kita apa bedanya nih? Sorry ya guys, maaf belum rapi karena masih belum paham ini aplikasi. Sorry. Setelah itu kita aduk hingga rata. Eh, setelah aduk hingga rata, baru satu apalagi pokoknya mana ya? Kalau di sini nggak ada ya. Biasa tambahin oval ini. Matrix. Cuman ada dulu selesai. Jadi sebuah pemrograman dalam try out itu bukan agar pemrograman itu terjadi cara merata turun menurun kan sih. Nah, salah. Nah, maaf ya orang rapi. Jadi sebuah oval itu sebuah uh, program dalam hal disebutnya itu terminal. Itu uh, awal dari pemrograman atau pemulaan dari pemrograman, dan yang kedua itu kan persegi panjang ya. Itu namanya proses atau simbol yang menunjukkan pengelolaan yang dilakukan oleh komputer. Nah, ini kan udah nih, ini persegi panjang juga. Nah, yang tengah ini namanya dengan disebutnya juga ini jadi gini.
to input, yaitu simbol yang menyatakan proses input yang dan output tanpa tergantung dengan jenis. Nah, ini tuh termasuk dalam prosesnya. Nah, ini termasuk dalam prosesnya. Setelah itu, ini kan lagi ya, bisa dipanjang lagi ya. Nah, ini bisa dipanjang lagi. Itu sebuah proses juga yang simbol yang menunjukkan pengulaan yang dilakukan oleh komputer. Terus lalu itu terminal dalam penutupan. Oke. Oke, semuanya. Sebelumnya mohon maaf, mungkin karena kesalahan dari teknisnya atau dari sayanya mungkin kurang atau mungkin dari itunya masih belum lancar. Mohon maaf karena saya juga masih pemula dan masih belajar, belajar dan belajar. Nah, sebelum itu eh, kita belajar memahami Reddit dan Struts itu mulai dari nol. Mungkin kalian yang sudah bisa kan itu keren banget dan mohon maaf karena saya juga masih newbie atau masih terjun di kepala Rapid and Struts. Jadi mohon maaf mungkin sekali lagi mohon maaf sih saya belum bisa mengerti akan hal Rapid dan Struts. Jadi kemungkinan saya juga masih harus belajar terus menerus belajar. Jadi uh, segitu dulu sih mungkin dari saya karena kebanyakan teman-teman pada bisa ya karena saya juga masih benar-benar belajar masih nguras banget ini. Thank you guys. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye bye semuanya.